Foto Rianti dan Nadia di masa kecil terbongkar. Tamatlah riwayat Nadia, semua kebusukanmu akan terungkap. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Selasa 29 Oktober 2024. Episode kali ini sepertinya akan mengecewakan nih guys, karena memang alur ceritanya dibuat agak diperpanjang sedikit ya, sampai pada akhirnya nanti hari Jumat kebusukan itu satu persatu akan terbongkar. Dan kalau untuk sekarang kayaknya kita dibikin kecewa dulu deh dengan usaha Nando yang tadinya tuh kita udah yakin banget ya Nando ini bakalan bisa mengungkap semuanya. Kemudian Nando juga sudah menemukan tasnya Nadia kan, dimana dia waktu itu meminta bantuan Dita untuk mengambil tasnya Nadia di dalam kamar Ferdi dan Nadia. Tapi sayangnya dia harus menjemput Saleha dulu yang dicelakai oleh Intan. Dan pada akhirnya ya ternyata si Dita ini kepikiran untuk membongkar tas tersebut sebelum Nando yang membongkar tas itu. Jadi dia lebih dahulu membongkar tasnya Nadia itu karena penasaran nih apa sebenarnya yang ada di dalam tasnya Nadia itu. Dan ternyata isi dari tas Nadia itu adalah foto masa kecilnya Nadia bersama Rianti. Dan itulah yang membuat Ibu Dita tuh jadi merasa ya punya kartu as si Nadia ini nih guys. Dia punya bukti kalau Nadia ini pernah foto bersama Ibu Rianti di masa kecilnya. Dan itu menandakan kalau Nadia itu adalah anak sulung dari Rianti yang memang sengaja Rianti rahasiakan dari Darmawan dan Bara tentunya. Jadi sampai sekarang Bara dan Darmawan tuh nggak tahu nih kalau si Nadia itu adalah saudara kandungnya Bara, alias anak dari Ibu Rianti dari suami dia yang sebelumnya. Karena memang Ibu Rianti menikahi Pak Darmawan ini ya karena satu tujuan, yaitu karena harta. Dia tahu Pak Darmawan ini dari awal tuh kaya raya banget kan. Jadi dia berusaha merebut Pak Darmawan dari Arini agar nanti dia bisa menguasai hartanya Pak Darmawan. Dan pada akhirnya dia bisa mengambil semua hartanya Pak Darmawan dan dia berhasil juga kan waktu itu. Sebenarnya tinggal satu langkah lagi untuk dia merasakan kebahagiaan dia dengan harta-hartanya Pak Darmawan ini. Ya waktu itu kan dia kepengen banget tuh untuk mengambil Bara. Dia pengen banget membuat Bara ini bisa bahagia dengan dia dulu, baru nanti dia tinggal menjelaskan kepada Bara kalau sebenarnya dia mempunyai anak juga nih sebelum Bara yang bernama Nadia yang memang sengaja dia tinggalkan di Magelang. Nah inilah yang membuat Bara harusnya tuh mengetahui sebelumnya, sebelum si Rianti ini meninggal dunia. Tapi gara-gara kebusukan Rianti sudah keburu terbongkar, dia masuk penjara dan pada akhirnya meninggal dunia. Ternyata dia masih kontekan banget nih sama anak perempuannya ini. Dimana anak perempuannya inilah yang berusaha untuk melanjutkan balas dendamnya Rianti kepada Saleha. Karena berdasarkan narasinya Rianti, si Saleha lah yang membuat hidup dia tuh jadi berantakan. Rencana jahat dia tuh semuanya jadi kacau balau ya gara-gara si Saleha ini. Jadi dia berusaha sekali gimana caranya untuk bisa membuat anaknya Nadia ini meneruskan balas dendam dia terhadap Saleha dan Nando sekarang. Karena memang ya kebahagiaan Saleha kan dengan Nando ya guys ya. Jadi kalau bisa Nando dan Saleha ini ya sama-sama kacau lah hidupnya. Dan itu tuh ya diusahakan banget sekarang sama si Nadia ini. Nah ini nih yang bikin kita tuh kesel ya guys ya. Di saat ada orang baru selalu saja membuat penderitaan bagi Saleha dan Nando. Intan juga yang tadinya kita berpikir kalau Intan ini adalah wanita yang baik, dia cinta sama Dani dan mungkin akan memperjuangkan Dani aja. Tapi ternyata dia juga ikut-ikutan membuat si Saleha jadi menderita. Bahkan ya hidup Saleha jauh lebih menderita dari sebelumnya karena Saleha kehilangan anaknya juga. Dan itu tuh
membuat kita tuh jadi kesel sendiri juga ya guys ya. Kenapa nih alur ceritanya malah membuat penderitaan yang terus-menerus seperti ini. Bahkan orang jahat di sinetron Saleha ini kalau dilihat-lihat ya berbanding sama nih guys, 50% dengan orang-orang yang baiknya. Jadi kayak yang gak adil aja gitu ya. Kenapa ya alur ceritanya malah dibuat semenderita ini nih Saleha ini, kan kasihan ya. Karena kan kita maunya Saleha ini bahagia, Saleha ini hidup dengan penuh keceriaan di hidupnya. Apalagi dia sekarang juga sudah bisa bahagia atau bisa tenang lah hidupnya dengan Nando. Kemudian juga mempunyai anak angkat yang sangat amat lucu yang bernama Reza. Dan nanti ya tinggal menunggu waktu saja. Kalau Saleha ini bisa secepatnya hamil, ya syukur-syukur nanti Saleha juga bisa mendapatkan anak dari darah dagingnya sendiri. Jadi ya itulah yang membuat kita tuh jadi merasa sedih aja nih sekarang. Karena usaha Nando juga kalau dipikir-pikir tampak percuma aja nih sekarang. Nando tuh udah berusaha sekali untuk menutupi semua rencana dia, merahasiakan semua rencana dia untuk membongkar kejahatan si Nadia ini. Tapi pada akhirnya gak ada gunanya. Dia ketahuan waktu itu memberikan boneka yang ada kameranya. Kemudian di episode kemarin aja tuh kita udah ngeliat kan gimana dia berusaha untuk membujuk si Dita untuk kembali ke rumahnya Pak Rahmat, dimana itu adalah hal yang gambling ya guys ya. Karena ya kalau si Dita ini tetap berada di rumahnya Pak Rahmat, ya yang akan bisa dibuat menderita tuh ya si Saleha juga pada akhirnya kan sebenarnya. Dan Dita ini pasti bakalan mengacau. Ya sekarang seperti biasa lah, kita tahu banget kan gimana sifat aslinya si Dita ini yang gak bisa dipercaya. Bahkan dia ya bisa bekerja sama dengan orang yang baik ataupun orang yang jahat. Terbukti kan di episode kemarin tuh dia bekerja sama dengan Nadia, Ferdi, kemudian bekerja sama juga dengan Nando. Namun pada akhirnya ya dia mengkhianati orang-orang yang sudah mempercayai dia juga. Dan itu sudah terbukti nih guys. Di episode hari ini kita akan melihat Nando yang kesel, marah, dimana dia udah mengikuti semua kemauan dari Dita dengan menjanjikan pengobatan yang oke untuk Gania, terapi yang bagus untuk Gania. Kemudian setelah ini di saat dia berharap kalau dia akan melihat isi dari tasnya Nadia yang sudah diambil oleh Dita itu isinya adalah hal yang penting, taunya isi tas tersebut udah dibongkar terlebih dahulu nih sama si Dita ini, dimana isi tas tersebut adalah foto-foto masa kecilnya Nadia dengan Rianti. Dan itu adalah bukti yang sangat amat konkret sebenarnya, bukti yang sangat amat penting yang harus diketahui oleh Nando. Coba aja ya kalau Dita ini nggak keburu membongkar sebelum Nando maksudnya. Dan pastinya Nando udah tahu nih sekarang si Nadia ini adalah dalang dibalik semuanya, karena memang dia melanjutkan dendamnya Ibu Rianti. Tapi sayangnya ini tuh kan gara-gara Dita ya guys ya, gara-gara si licik Dita. Dan waduh, gila banget lah si Dita ini, benar-benar bikin kesel, benar-benar bikin gak tahu lagi nih kita harus ngegimanain si Dita ini ya. Karena kan kalau dipikir-pikir nih, dua orang yang berusaha untuk menghabisi nyawanya anak Saleha ini udah ada di rumahnya Pak Rahmat nih dua-duanya. Nah harusnya dua orang ini, Dita dan Nadia ini sama-sama di penjara kan. Tapi kayaknya susah banget nih bagi ibu penulis untuk memasukkan mereka ke penjara. Karena mungkin ibu penulis juga bingung kali ya mau bikin konflik Saleha tuh seperti apa lagi kalau ternyata nanti Dita dan si Nadia ini ya dijebloskan ke penjara. Karena kalau nggak ada konflik di sinetron pastinya bakalan lebih nggak asik lagi nih untuk ditonton. Tapi kalau konfliknya setiap hari seperti ini dan bertubi-tubi untuk mencelakai Saleha, kitanya juga kesel dong ya nontonnya. Karena yang kita harapkan ya satu, kejahatan itu benar-benar terungkap dan orang yang baik bisa mengungkapkan fakta dari orang-orang yang memang berencana jahat ini kepada Saleha dan kepada Nando.
Udah berapa lama nih kita mengharapkan keadilan untuk Nando dan Saleha ya guys ya. Karena kalau dipikir-pikir Saleha dan Nando tuh benar-benar banyak sekali penderitaannya. Coba kalian pikirin deh, dari awal sinetron Saleha aja tuh kita udah ngeliat kan gimana Saleha menderitanya hidup bersama Nek Siti dan duitnya habis semuanya diambil sama Dita dan Gania. Dimana yang awalnya dia berharap kalau uang yang dia kumpulkan itu bisa mengobati Nek Siti yang sedang sakit. Kemudian dia pindah ke Jakarta karena diusir. Sebelumnya juga dia diculik oleh Nando karena ya itulah hidupnya jadi kacau balau dan dia kehilangan Nek Siti untuk selama-lamanya. Pindah ke Jakarta, niat ingin bertemu dengan ayahnya, malah dijahatin sama Ibu Rianti. Kemudian perlakuan Pak Darmawan juga benar-benar sangat amat bejat banget lah sama Saleha ya, sama jahatnya minta ampun waktu itu. Kemudian dia kenal sama Nando, kemudian jatuh cinta sama Nando. Di saat dia mau nikah sama Nando, dia mengetahui fakta kalau ternyata laki-laki yang dia cintai, yang dia harapkan bisa membahagiakan dia, malah orang yang pernah menghancurkan hidup dia di masa lalu, yang membuat hidup dia tuh jadi kacau balau juga setelah itu. Kemudian dia kenal dengan Azam juga sebelumnya kan. Dia harap kalau Azam ini bisa membahagiakan dia juga, tahu-tahu Azam meninggal dunia dalam keadaan sakit dan meninggalkan keluarga yang benar-benar sangat amat toksik seperti Ibu Dita, Gania, dan Pak Ramdhani. Kemudian banyak lagi nih permasalahan dan penderitaan Saleha yang benar-benar udah dipikir tuh ya sulit lah untuk bisa dikatakan bahagia nih si Saleha ini. Setelah dia menikah, dia berpikir kalau dia bisa bahagia, taunya masih ada lagi nih niatan jahat dari Ibu Rianti, Ibu Siska untuk menghancurkan Saleha. Di saat Saleha hamil, kemudian kehamilan pertamanya jadi tidak berkembang gara-gara si Dita dan Siska. Kemudian ditambah lagi dengan sekarang Rianti meninggal dunia, malah dilanjutkan nih dendamnya oleh anak pertama dia yang tiba-tiba muncul. Kemudian Saleha juga dianggap sebagai pelakor di rumah tangganya Dani dan Intan. Padahal dia nggak cinta sama Dani, tapi ini semua tuh kan gara-gara Dani juga ya guys ya. Ditambah lagi dengan Intan yang luar biasa kampungannya dan membuat si Saleha ini kalau dipikir-pikir tuh benar-benar nggak ada bahagianya sama sekali nih sekarang. Bahkan setelah dia menikah itu ya kebahagiaannya itu bisa dihitung dengan jari doang nih guys. Kasian banget kan. Nah makanya kita berharap semoga saja setelah ini kebahagiaan Saleha dan Nando bisa beneran kita rasakan juga nih di rumah. Karena kan kita yang nonton di rumah tuh ngerasa greget juga ya dengan alur cerita yang seperti ini. Salehanya disalah-salahin, kemudian Salehanya diem tapi selalu saja dibuat menderita. Kayak nggak adil aja gitu untuk Saleha. Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin? Dan sekarang tentunya kita sangat amat berharap kalau foto Nadia dan Rianti di masa lalu itu kalau bisa terbongkar. Dan sebenarnya kalau Dani diam dan tidak membantu Nando sama sekali itu tuh kasihan Nandonya, karena sekarang Nando itu tuh biasanya kan selalu mengungkapkan fakta, selalu mengungkapkan kejahatan orang-orang di sekitar mereka itu ya dengan Dani, karena dia dengan Dani kalau bersatu itu tuh wah luar biasa banget ya guys ya. Tapi gara-gara Dani ini terhalang oleh kecemburuannya Intan, membuat Dani tuh jadi nggak tenang juga. Dan Dani ternyata di episode kali ini ingin kabur dari rumah atau ingin minggat dari rumahnya karena memang dia udah nggak bisa lagi nih untuk percaya dengan Intan, ditambah lagi dengan kecemburuan Intan yang benar-benar gak bisa dia kendalikan. Dia bingung juga kenapa Intan tiba-tiba seperti ini sama dia. Siapa yang mencuci otaknya Intan tuh bikin si Dani tuh penasaran juga. Tapi Dani udah capek juga nih kalau hidup di rumah dengan kecemburuan Intan yang seperti itu, ditambah lagi dengan ibunya, Ibu Sukma yang selalu mendukung Intan seperti itu. Dan akhirnya dia angkat kaki dari rumah dan gak tahu ya nanti Dani bakalan tinggal di mana setelahnya. Dan kemudian kita juga akan melihat nanti Nando kita harapkan bisa menemukan foto masa kecilnya Nadia agar dia bisa mengungkap kebusukan dari Nadia ini yang sebenarnya. Udah gak sabar banget tontonnya ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.